juga. Oh, sip. Oke. Nah, goyang. Ini goyang jantung. Kita dulu apa? Sekarang aku mau marah-marah soal kasus anak SMP 4 Binjai yang beredar itu videonya di Facebook itu, ya di media sosial lah ya. Aku nengoknya di Facebook. Mau marah-marah. Pertama, aku mau bilang ya, aku marah sama tindakan anak SMP itu. Nggak pantas tuh anak SMP itu kayak gitu. Yang kedua, aku mau marah sama netizen, aku mau marah sama sekolahnya, aku mau marah sama kadis pendidikannya, aku mau marah sama institusi pendidikan. Kenapa aku marah? Pertama, aku marah sama netizen yang kemudian mengusulkan dia dikeluarkan dan yang setuju kalau dia dikeluarkan. Yang kedua, aku juga mau marah sama sekolahnya. Aku baca berita barusan. Tindak lanjutnya adalah ada isyarat dia mau dikeluarkan dari sekolah itu. Dan yang ketiga juga dari instansi pendidikan yang aku baca juga di sini mau isyaratkan dia dikeluarkan. Marah aku, pala aku. Enak kali orang tuh main-main keluarkan aja, Pak. Yang betul anak itu salah. Tetapi kita harus lihat sisi lainnya. Pertama dia masih kecil, yang kedua dia masih ababil, yang ketiga dia anak SMP. Saya suka anak SMP. Catat itu. Anak kecil yang ababil itu juga menurut perspektifku itu korban. Korban dari apa? Korban dari media-media yang kemudian menjanjikan tayangan-tayangan yang tak mendidik. Yang kedua itu menunjukkan bahwa institusi pendidikan masih gagal. Untuk apa ada sekolah kalau misalnya tidak mampu membina anak-anak yang bandal? Untuk apa ada sekolah dan ada institusi pendidikan kalau anak-anak bandal yang bengis kayak gitu kemudian dikeluarkan? Artinya sekolah dan institusi pendidikan lari dari tanggung jawabnya. Marah aku. Nggak pantas itu. Tujuan dari sekolah dan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Artinya yang masuk ke situ belum sepenuhnya sadar bahwa dia manusia. Tindakan-tindakan yang dilakukan anak itu adalah tindakan-tindakan mencerminkan bahwa dia belum sepenuhnya memahami manusia, bahwa dirinya manusia. Oleh karenanya peran sekolah di situ penting. Bukan kemudian cuci tangan, lepas tangan, buang, selesai. Gak kalian pikirkan kemana dia. Apa kalian pikir dengan membuangnya dari sekolah kemudian dia tidak sekolah luntang-lantung karena malu, dia kemudian menjadi baik? Apa tidak membuat dia menjadi yang lebih parah? Mungkin saat ini dia pukul-pukulan orang dengan kekecewaannya karena dikeluarkan dan tidak ada pendidikan lagi. Mungkin dia bisa buat lebih dari itu. Itu anak SMP. Aku suka anak SMP. Marah aku. Macam mana kalian berpikir? Di mana otak kalian? Woi, gila kalian ya. Ingat itu, sekolah adalah sebuah institusi yang bertujuan untuk mendidik karakter manusia agar bisa menjadi manusia yang baik dan luhur. Ini adalah kesempatan bagi sekolah untuk membuktikan bahwa mereka bisa melakukan itu. Yang kedua, bahwa dia adalah korban dari masyarakat yang pasif, yang tidak lagi peduli pada nilai-nilai kontrol pengawasan terhadap anak-anak. Yang ada adalah itu bukan anakku, bukan urusanku. Yang kedua adalah ketakutan yang berlebih pada masyarakat. Nanti kalau polisi, aku pula masuk polisi. Aku tengok di video itu, bukan cuma 2 orang atau 3 orang sama pemegang kamera yang ada juga anak-anak sekolah lainnya yang menengok tapi nggak mau mengadukan, yang tidak menghentikan. Artinya apa? Lagi-lagi kegagalan institusi pendidikan. Jangan cuci tangan kalian, woi. Cakar kalian nanti pakai hidungku. Ingat itu. Kita lihat. Jadi tidak dia dikeluarkan. Kalau dia dikeluarkan, selesai sudah bahwa institusi pendidikan lari dari tanggung jawabnya. Maka berpikirlah kemudian, buat apa kita memasukkan anak kita ke sekolah kalau sekolah kemudian tidak bisa buat baik, membiarkan kemudian kalau anak kita akibat ulah mereka yang tidak mendidik ini, setelah anak kita jahat dikeluarkan. Kalau orang-orang baik aja jangan usah sekolah kalian buat.
Hah? Masuk di otak kalian tuh. Hah? Jadi kalian bilang lagi dia pantas dikeluarkan? Oh tidak. Dapat hukuman? Iya. Hukuman sosial? Iya di sekolahnya. Efek jerak harus dikeluarkan. Setelah dikeluarkan siapa yang mau mengontrol? Sekolah pasti. Bukan urusan kami lagi, bukan mau murid kami lagi. Itulah kurasa kenapa banyak anak yang putus sekolah. Selain tak mampu membayar uang sekolah, pala orang itu tak bisa orang menjadi manusia di sekolah itu rupanya. Jadi yang harus diberikan itu adalah sanksi sosial untuk memberikan efek jerah. Bahwa anak-anak semacam itu harus diajarkan rasa malu, diajarkan rasa tanggung jawab. Pertama bisa saja kemudian sekolah memberi hukuman, dia dikelilingi dari kelas ke kelas meminta maaf, membawa pandu, saya salah, saya meminta maaf. Bila perlu dikirim kemudian ke lapangan sekolah. Nah tapi kan kemudian kalian bilang lagi itu pelanggaran HAM. Aneh kan? Kemudian yang kedua adalah harus sekolah menugaskan satu guru yang mengawasinya, memperhatikan tindak tanduknya untuk melihat perubahannya, apakah ada efek jerah atau tidak. Kalau tidak, lakukan sanksi sosial lainnya. Entah dia disuruh membersihkan, melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial, dikirim dia kemudian ke tempat-tempat, misalnya ke tempat-tempat anak yatim, untuk melihat kondisi, membandingkan dengan kondisinya supaya dia sadar. Yang kemudian yang ketiga adalah pihak sekolah seharusnya mengirimkan utusan ke rumah untuk melihat, mengecek apa yang menyebabkan perilakunya seperti itu. Bukan dia disingkirkan. Masyarakat sekolah kemudian membangun kerjasama dengan masyarakat sekitar, membangun kerjasama dengan orang tua untuk memperhatikannya, guna melihat perkembangan peserta didik. Nah, begitu kata dosen, ada perkembangan peserta didik. Melihat perkembangan peserta didik, psikologi anak didik, peserta didik di rumah, beserta anak-anak didik lain yang dicurigai. Karena aku pernah dengar, aku pernah baca, ada statement salah seorang guru yang mengatakan memang dia udah kayak gitu dari dulu. Artinya ini kan pembiaran. Artinya sekolah tidak lagi membina hubungan yang baik dengan para orang tua. Jadi buat apa ada komite sekolah? Apa karena gaji guru sekarang udah besar, jadi orang beramai-ramai mau masuk jadi guru PNS supaya dapat sertifikasi? Tujuannya adalah uang, bukan berdiri. Kampret kalian. Kalau memang itu tujuannya, jadi usaha aja kalian, jualan. Pala aku bukan bersih-bersih kali. Itu kenapa aku gak jadi guru, walaupun aku tamatan SPD pendidikan. Karena di otakku belum ada membina. Di otakku masih uang, makanya aku cari duit. Jangan pikir kalian itu sekolah itu hanya untuk cari pengetahuan saja. Udah gak penting kalau cuma sekedar cari pengetahuan aja di sekolah. Udah banyak di Google, Mbah Google lebih sakti dari kalian. Tahu kalian? Ancamkan itu dia, bukan dikeluarkan. Ingat ini yang main-main di institusi pendidikan jangan dikeluarkan itu. Artinya kalian lari dari tanggung jawab. Kalau kalian lari dari tanggung jawab, cuma seginilah. Kuanggap kalian benar-benar berkomitmen dalam membangun karakter anak bangsa ini. Segini kalian. Walaupun aku di mata kalian juga segini. Gak apa-apa, sama-sama segini lah kita. Begini kita nanti. Tahu gak? Palakmu. Makan kameranya nanti. Makan kan? Mau? Makan kan nanti ya. Kukunya kalian pakai boning. Mau?